Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan saya Sniper Ngesol dalam episode simulasi sahabat. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan simulasi. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang simulasi tabung senapan uklik. Maka selanjutnya saya akan membuat sebuah simulasi tentang aspentil, diagram aspentil yang ada di belakang tabung senapan. Saya sebelumnya mohon maaf bahwa dalam semua konten yang ada pada Sniper Ngesol ini sahabat, bukan niat menggurui, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman, sharing informasi yang saya ketahui dan sebagainya. Jika ada yang keliru ataupun ada yang kurang, sahabat bisa perbaiki di kolom komentar. Baik, selanjutnya saya akan bahas dari komponen-komponen yang ada pada kinerja aspentil pada senapan uklik. Yang pertama adalah tabung belakang atau ruang aspentil. Ada beberapa bentuk sahabat. Ada yang bentuknya menyatu dengan tabung angin semacam ini, biasanya digunakan pada OD-OD 25. Tapi kalau seperti OD22 seperti Tiger dan Innova, ruang yang di belakang ini biasanya langsung menyatu dengan serombong tabung, tidak beruang lagi. Selanjutnya rumah aspentil, ada ruangan lagi di dalamnya. Kemudian aspentilnya, kemudian ring bagian depannya, di sini ada ringnya sahabat. Kemudian ada perkiong, ini per yang disebut dengan perkiong. Kemudian juga plat L disebut dengan plat L, bentuknya L, dan di sini lubang sahabat. Lubang plat L ini ada di bawah pada aspentil. Nanti saya jelaskan metode kerjanya. Kemudian per plat L-nya, kemudian juga ada ruang belakang untuk tempat mundurnya aspentil. Kemudian yang terakhir adalah trigger. Komponen ini sahabat satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Kalau salah satunya tidak ada, maka komponen aspentil ini juga tidak akan bekerja sahabat. Baik, setelah itu cara kerjanya bagaimana? Ya, ketika angin sudah masuk ke dalam tabung senapan, ini akan terkunci angin ini karena ada seal di bagian belakang tabung, dan ini tidak akan keluar anginnya ke dalam transfer angin di sini sebelum aspentil ini mundur ke belakang. Cara mundur aspentil ke belakang penutup ini adalah dengan cara menekan triggernya. Saat trigger ini ditekan, plat L ini akan naik ke atas sehingga lubang plat L ini lurus dengan aspentil. Ketika sudah lurus, maka aspentilnya akan mundur ke belakang karena tertekan oleh angin. Angin yang ada pada tabung ini akan mundur ke belakang sehingga angin akan lari ke depan, ke atas. Contohnya seperti ini. Nah, saat triggernya ditekan, maka aspentilnya akan mundur ke belakang karena lurus dengan lubang pada plat L, sehingga angin ini akan sekaligus, angin yang ada pada tabung ini akan keluar melalui transfer angin menuju chamber dan langsung menuju laras. Baik. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang cara kerja aspentil ini, apa saja problematika yang sering terjadi pada aspentil? Kita mulai dari bagaimana jika aspentilnya bermasalah. Bagaimana jika aspentilnya bermasalah? Aspentil ini sahabat biasanya bermasalah apabila aspentil ini karatan. Ketika aspentil ini karatan, maka mundurnya aspentil ini akan tidak maksimal. Pergerakan aspentil ini tidak akan maksimal jika karatan. Sehingga kita harus jaga aspentil ini akan tetap licin dengan cara mengamplas, ataupun pokoknya yang penting tidak boleh karat sahabat, sehingga pergerakannya mundur majunya enak. Selanjutnya, ini kasus pertama,
aspentil. Yang kedua adalah plat L. Plat L ini sahabat, kalau plat L ini lubangnya sudah cuakannya sangat lebar, sehingga cuakan atau lubang pada plat L ini bisa lurus dengan aspentil, maka secara otomatis aspentilnya ini akan mudah mundur ke belakang, mudah. Walaupun tidak ditekan triggernya, kadang-kadang tertempa sendiri jika plat L nya lubangnya terlalu lebar, sehingga harus diganti plat L nya. Kasus selanjutnya adalah perkiong. Ini disebut dengan perkiong karena bentuknya itu sahabat kecil, membesar, mengecil lagi. Kenapa kok bentuknya seperti itu, tidak pas lurus rata seperti halnya per pada tabung? Karena per pada aspentil ini akan tertekan oleh aspentilnya untuk berkumpul sahabat, berkumpul semacam ini. Saat berkumpul semacam ini, kalau bentuknya lurus, maka secara otomatis ini akan bengkok-bengkok jadinya. Dan ketika sudah bengkok-bengkok akan rusak. Efek jika perkiong ini rusak sahabat, maka ketika kita triggernya ditekan, aspentil mundur ke belakang, per ini tidak mampu mendorong aspentil ini maju ke depan. Sehingga kalau sudah aspentilnya ini nggak bisa maju ke depan, maka secara otomatis tabung ini tidak akan tertutup. Ketika walaupun kita pompa, maka anginnya akan ngobos. Itu penyebabnya adalah karena aspentilnya sudah lemah. Yang perlu diperhatikan lagi sahabat, dalam menjaga aspentil ini, jadi dalam menjaga perkiong ini sahabat, maka yang perlu diperhatikan adalah ruang perkiong, ruang perkiong, dan juga adalah ruang perkiong. Tunggu dulu. Ruang perkiong ini harus benar-benar ada, jangan sampai habis. Kemudian selanjutnya ring ini juga harus ada. Apa fungsi keduanya ini? Ini fungsinya satu paket sahabat. Ketika ruang perkiong ini habis, maka saat trigger kita tekan, karena ruang perkiongnya habis, saat trigger ini kita tekan, maka aspentil ini akan mundur ke belakang menekan perkiong ini sehingga tergencet. Yang jelas perkiong ini akan rusak. Beda kalau umpamanya ada ruang perkiongnya, maka ini akan terjaga. Karena apa? Karena ada ruang perkiong dan juga ada ring bagian depan untuk tertahan ketika mau mundur, sehingga tidak akan tergencet ringnya, perkiongnya, perkiongnya tidak tergencet. Begitupun apabila tidak ada ring bagian depan. Kalau tidak ada ring bagian depan, nah contohnya seperti ini kan masuk, tidak akan tertahan di sini, akan masuk, sehingga perkiong ini juga akan tergencet. Ketika perkiong ini tergencet, perkiongnya rusak, maka perkiong ini tidak akan mampu untuk mengembalikan aspentilnya ini untuk maju ke depan. Kalau sudah tidak bisa maju lagi, maka jelas akan ngopos. Mungkin itu saja penjelasan sederhana tentang simulasi aspentil dan kejadian-kejadian yang biasanya menjadi masalah pada komponen-komponen aspentil ini. Baik sahabat, itu saja. Jika ada informasi tambahan bisa sahabat tambah di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.